Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga terus sehat. Amin. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mungkin sebelumnya sudah pernah kita jelaskan bersama materi tentang ruang lingkup karya tulis ilmiah, di mana di sana kita sudah menjelaskan terminologi, jenis-jenis termasuk perbedaan karya tulis ilmiah dengan non ilmiah. Semoga kalian semua masih mengingatnya. Oke, materi kali ini sebagaimana sudah dijelaskan dan didiskusikan pada pertemuan kali ini tentang plagiarisme ya, plagiarisme. Eh, Tentunya kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang dan bisa dikembangkan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sebelumnya sudah pernah ada. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu ragu bagi kita yang terjun dalam dunia akademis itu untuk menyusun karya ilmiah atau menyusun karya tulis itu dengan menyebutkan sumber rujukan atau dengan menyebutkan referensi yang kita ambil di situ. Jadi kita sebagai mahasiswa atau orang yang berada dalam dunia akademis itu harus memiliki kejujuran akademik seperti itu. Jadi selain kita memiliki pengetahuan intelektual, tapi kita harus memiliki etika, harus memiliki kejujuran intelektual. Oleh karena itu hal-hal yang sering terjadi dalam dunia akademik dan itu menjadi tindakan atau etika yang tidak baik dalam dunia akademik adalah tindakan plagiarisme. Apa sebenarnya tindakan plagiarisme ini? Jadi plagiarisme itu bahasa kasarnya adalah mencuri. Mencuri, mengambil, mencopot hasil karya orang lain dan mengakui itu adalah karyanya sendiri. Ini dalam skup yang besar ya. Nanti kita pelajari bersama sebenarnya apa saja dan seperti apa tindakan-tindakan yang mengarah pada plagiarisme itu sendiri. Oke, jadi kita kita pahami di sini terminologi dari plagiarisme adalah sebagaimana ini saya ambil dari peraturan Menteri Pendidikan ya, nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jadi plagiarisme itu adalah sebuah perbuatan baik itu sengaja atau tidak sengaja. Ini sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja aja tidak boleh, apalagi sengaja seperti itu. Sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah, mengambil karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya orang lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi di sini ada istilah mengambil karya orang lain, mencopot karya orang lain dalam tanda kutip tanpa menyatakan sumber secara tepat. Jadi kita ngambil ide, gagasan, karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan tanpa mencantumkan sumber ya, tanpa memberikan rujukan referensi yang tepat dan memadai. Jadi di situ ada aturan, ada etika bagaimana kita mengambil karya orang, bagaimana kita mengambil gagasan orang lain sebagai referensi karya tulis kita. Di sini kita ada cara tersendiri, ada etika tersendiri. Bagaimana caranya agar tulisan kita tidak terhindar dari praktik plagiarisme itu, meskipun gagasan yang kita ambil adalah gagasan orang lain. Nah, nanti kita cantumkan sumber atau referensi rujukan yang kita jadikan sebagai referensi penulisan apapun itu, seperti itu. Oke, ini perlu kita pelajari dan pahami bersama bahwa sebenarnya plagiarisme itu ada beberapa ruang lingkupnya. Ini salah satunya dalam mengutip kata demi kata atau mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip atau tanpa menyebutkan identitas sumber. Nah, ini. Jadi kata kuncinya di sini adalah mengambil kata-kata orang lain. Ya, kata-kata orang lain saja itu kita ambil tanpa mencantumkan sumber itu jadi plagiaris, itu praktik plagiarisme.
Salah satu contoh misalnya ya, ini hanya contoh saja ya. Syahrini itu biasanya sering bilang sesuatu seperti itu misalnya, atau maju mundur apa itulah. Itu sebenarnya kalau kita ambil kata-kata itu sebenarnya merupakan bagian dari contoh plagiarisme seperti itu, karena itu bukan karya kita tapi karya orang lain. Nah, ini contohnya saja ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, menggunakan ide, pandangan, gagasan orang lain, teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi kita menggunakan ide, gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumber, tanpa menyebutkan apa namanya, referensinya. Ini diambil dari buku apa, dari jurnal apa, misalnya dari karya yang mana, dari makalah artikel yang mana, penulisnya siapa, itu merupakan praktik plagiarisme. Jadi kalaupun misalkan kita menggunakan ide atau gagasan orang lain, ada aturan-aturan yang harus kita jalani di situ agar terhindar dari praktik plagiarisme. Kemudian berikutnya adalah menggunakan informasi atau data atau fakta milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumber. Jadi misalkan ada data yang dimiliki orang lain, ada informasi yang dimiliki orang lain, ada data berupa fakta itu menjadi milik atau hasil penelitian orang lain kemudian kita pakai tanpa mencantumkan sumber pemilik dari data dan informasi tersebut, itu merupakan bagian dari plagiarisme. Oke, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Tulisannya orang, karyanya orang diakui sendiri, itu jelas praktek plagiarisme. Melakukan teknik parafrase. Nah, ini biasanya teknik yang sering dipakai agar kita terhindar dari praktik plagiarisme, yaitu teknik parafrase. Apa teknik parafrase itu? Itu merubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Jadi ada tulisan di mana tulisannya itu terdapat gagasan pokok atau ide, di mana idenya itu kita ambil tapi bahasa penulisannya itu kita ganti menjadi bahasa kita sendiri. Itu namanya teknik parafrase. Nah, bagaimana praktek ini bisa diperbolehkan? Ya ini dengan catatan menyebutkan identitas sumber. Tapi kalau tidak menyebutkan identitas sumber referensinya tetap disebut praktik plagiarisme. Nah, jadi di sini masuk bagian dari praktik plagiarisme dengan tidak menyebutkan identitas sumber. Tapi kalau menyebutkan identitas sumber, misalnya disebutkan referensi pengarangnya siapa, dari buku mana, halaman berapa, ya sesuai dengan teknik penulisan referensi yang benar dan diperbolehkan, seperti itu tentunya. Kemudian yang terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh orang lain seolah sebagai karya sendiri. Nah, ini mengambil karya orang lain ini biasanya terjadi di beberapa problem ini biasanya terjadi di apa namanya, eh, mahasiswa semester akhir. Jadi dalam membuat skripsi itu biasanya ngambil skripsi yang sudah jadi kemudian diolah sehingga menjadi karya sendiri. Padahal sebenarnya adalah karya orang lain. Nah, ini kalau misalkan itu terjadi, ini merupakan kejahatan yang luar biasa dalam dunia akademik seperti itu, dan ini harus dihindari. Oke, saya rasa kalian sudah memahami ini. Oke, berikutnya kita memahami tipe-tipe plagiarisme. Jadi di sini ada beberapa tipe-tipe plagiarisme. Jadi diklasifikasi dari saking banyaknya praktek plagiarisme ya sini, sehingga ada klasifikasinya. Yang pertama, ini saya ambil dari Sulistyo. Ini ada 4 tipe ya. Yang pertama, word for words plagiarism atau plagiarisme kata demi kata. Jadi penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Kata-katanya persis miliknya orang itu, miliknya tokoh itu, miliknya pengarang itu, kemudian ditulis menjadi karyanya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya, tanpa menyebutkan referensinya, tanpa menyebutkan siapa penulisnya dan bukunya apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu plagiarism of source atau plagiarisme sumber. Jadi penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, tanpa menyebutkan sumber secara jelas. Ide, gagasan dari buku jelas itu miliknya orang lain kemudian diakui menjadi miliknya sendiri. Atau tidak mengakui miliknya sendiri tapi tidak menyebutkan sumbernya secara jelas dan pasti. Oke, kemudian yang kedua plagiarism of author
Maksudnya plagiarisme ke pengarangan. Jadi pengarangnya di situ ya, penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Padahal di situ karyanya orang lain gitu loh, bukan karyanya sendiri tapi diakui menjadi karyanya sendiri. Kadang ini banyak sekali praktik terjadi seperti ini, membuat karya tulis ilmiah yang sudah jadi hanya mengubah identitas namanya saja. Ini kejahatan yang luar biasa. Yang terakhir adalah self plagiarism, yaitu ini termasuk tipe penulis mempublikasikan artikel pada lebih dari satu, meskipun ini miliknya sendiri ya, satu publikasi dan mendaur ulang karya tulis ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism bahwa ketika mengambil karya sendiri maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Jadi sebenarnya self plagiarism ini meskipun karyanya itu adalah karya sendiri tapi dipublikasikan dalam eh, tempat yang berbeda, maka itu harus ada perubahan. Contohnya, dalam satu jurnal kita punya satu karya, kemudian kita kirim ke beberapa jurnal yang ada. Itu sebenarnya juga menjadi pelanggaran akademik ya, jadi pelanggaran akademik. Jadi caranya bagaimana? Kita punya satu karya, maka hanya bisa dipublikasikan dalam satu lembaga publikasi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau mengirim artikel jurnal pada salah satu lembaga jurnal, maka hanya boleh dalam satu jurnal saja. Jadi jangan sampai dikirim ke semua lembaga jurnal yang ada seperti itu, agar tidak melanggar etika kepenulisan. Oke, ini sebenarnya yang terakhir agar kita terhindar dari praktik plagiarisme, maka ada beberapa cara tuh agar tulisan kita terhindar dari praktik plagiarisme. Jadi teknik parafrase namanya, parafrase. Oke, parafrase. Mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, ini namanya parafrase. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentukan referensi yang akan dibaca. Jadi kalau kita mau menulis artikel, maka yang pertama adalah kita mau ngambil sumber dari mana. Misalnya dari buku, misalnya dari jurnal, dari makalah, dari skripsi, tesis, disertasi, atau majalah, dan lain sebagainya. Kita tentukan referensi itu. Kemudian yang kedua, sediakan beberapa kertas kecil. Jadi kita sediakan kertas. Apa gunanya? Untuk menulis. Apa yang ingin ditulis? Gagasan atau ide atau bahan yang kita ambil dari buku itu. Jadi kita tulis. Kemudian yang ketiga, tulis judul referensi buku. Jadi sebelum kita menulis gagasan, ide atau bahan itu pada kertas kecil, kita tulis dulu referensinya di paling atas. Jadi referensi buku, jurnal, skripsi, tesis itu ditulis dari nama pengarang, tahun terbit, nama judul buku misalnya ya, pustakanya di mana, tahunnya, tahun berapa, halaman-halamannya berapa. Ini agar memudahkan dalam penulisan. Kemudian yang keempat, sembari membaca referensi, salin ide utama yang didapatkan pada kertas-kertas kecil. Jadi ide atau gagasan itu disalin atau ditulis pada kertas yang sudah kita sediakan. Setelah selesai membaca referensi, fokuslah pada buku catatan. Jadi kalau buku catatan sudah kita baca, maka fokus pada kertas yang sudah kita tulis. Kemudian langkah berikutnya adalah mulailah menulis artikel. Maka jika ingin menyitir dari referensi yang telah dibaca, fokuslah pada kertas catatan. Kemudian tuliskan gagasan referensi dengan menggunakan bahasa sendiri atau kembangkan kalimat sendiri dengan catatan yang sudah dibuat. Jadi apa yang sudah kita tulis dari gagasan sebelumnya pada kertas yang sudah disediakan tersebut, itu kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Jadi kita tulis, kita catat dengan bahasa kita sendiri. Dan yang terakhir adalah tuliskan sumber rujukan. Jadi sumber rujukan kita tulis sebagai footnote ya, nama pengarangnya siapa, nama bukunya apa, kemudian tahun terbitnya berapa, nama pustakanya apa, dan sebagainya. Ini juga yang terakhir agar kita lebih meminimalisir adanya praktek plagiarisme itu, kita bisa memantau dengan menggunakan aplikasi atau software ya tambahan ya. Jadi kita bisa mengecek tingkat plagiarisme tulisan itu berapa persen. Misalnya kita bisa pakai aplikasi Detect
Turnitin dan lain sebagainya itulah sekarang banyak dipakai dalam dunia akademis. Oke, jadi teknik parafrase di sini, ini parafrase ya, akan lebih memudahkan kita dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah. Jadi kalaupun kita tidak bisa membuat gagasan sendiri, misalnya tidak bisa menemukan eh, catatan sendiri, tidak mempunyai data dan informasi sendiri, maka kita bisa mengambil gagasan orang lain dengan menggunakan bahasa kita. Tapi caranya seperti ini, tetap kita menggunakan aturan dan etika-etika yang ada. Oke, saya rasa ini kesimpulan dari pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami, dan kita sebagai mahasiswa atau saya sendiri ya tidak bisa terhindar dari praktek-praktek tindakan-tindakan yang tidak baik seperti ini, tindakan-tindakan yang tidak baik, termasuk kejahatan akademik, ketidakjujuran, ketidakjujuran dalam menulis karya tulis ilmiah. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Allahul muwaffiq lakum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.